Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat malam ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri dengan thalabul ilmi ya. Allah masih memberikan kebaikan-kebaikan yang begitu luar biasa. Banyaknya maksiat yang kita perbuat, kedoliman yang kita perbuat, pengkhianatan yang kita perbuat ya, tapi Allah masih dengan kemurahannya, dengan rahmatnya masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Rahasia umur adalah supaya kita bisa bertobat. Barakallah untuk saudara sahabat surgaku dimanapun Bapak Ibu berada ya, di Indonesia insya Allah ada. Semoga majelis ini malaikat rahmat, malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal, mendoakan Bapak Ibu semuanya dalam majelis ini datang ke rumah kita, memberikan cahaya penerang, mendoakan semua hajat kita, Allah memberikan pengampunan dan malaikat mengamini semuanya, Masya Allah. Dan ini adalah keberkahan yang tak ternilai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita, uswah dan qudwah kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam dan sholawat juga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, anak keturunan beliau, dan orang-orang yang bertalian hati dengan beliau. Sebelum kita mulai acaranya, kita kirimkan Al-Fatihah dulu kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau dan kepada keluarga tercinta beliau. Ila hadiniyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada gurundah kita, founder Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah, kepada guru-guru kita semuanya yang telah mendidik kita, mengajarkan huruf per huruf ke kita, mengajarkan semua ilmu pengetahuan ke kita. Kita juga hadiahkan Al-Fatihah ini kepada kedua orang tua kita, kepada Bapak Ibu yang sudah mengasuh kita dengan kasih sayangnya. Kita hadiahkan Al-Fatihah ini juga kepada pasangan hidup kita, anak keturunan kita, dan semua yang berada dalam majelis ini. Semoga Allah mudahkan persoalannya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi umurnya, dan semoga kita semuanya dihimpun dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadiniyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barakallah. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, sebelum saya panggil pemateri ya, saya mau cek semangat dulu. Kalau saya bilang selamat malam, jawabnya semangat pagi. Siap? Siap. Siap. Boleh di-on-kan semuanya mic-nya.
Saya tes dulu ya semangatnya. Selamat malam. Semangat pagi. Kurang rasanya, hanya 5 orang ini terwakili. Padahal ini Zoom-nya sudah di angka 30-an ya. Selamat malam. Semangat pagi. Semangat pagi. Jadi semangatnya on terus ini ya. Kalau saya bilang, apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Kurang semangat ini kayaknya ini ya. Yang rindu SHMR, THMR, on-kan dulu semuanya. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Selamat malam. Semangat pagi. Semoga semangatnya semakin membara, semakin malam semakin semangat. Hari ini kajian kita malam hari ini tentang detok rezeki ya. Insya Allah semuanya yang ada di Zoom kali ini adalah peserta yang sudah ajaib dan merindukan keajaiban-keajaiban. Sesungguhnya Allah itu maha pemurah dan pemberi rizki. Allah yang maha kaya, yang mengkayakan hambanya, yang sangat dekat sama hambanya sudah melimpahkan rezekinya. Lah, kita bagaimana mendapatkan rezeki yang berkah melimpah, bukan hanya sekedar melimpah saja, tapi juga berkah. Berkah melimpah, bahagia membahagiakan. Masya Allah. Kaya yang mengkayakan. Jadi luar biasanya umat muslim itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi harus dialirkan. Kita kali ini mau membuka keran-keran rezekinya. Sudah siap sahabat surgaku semuanya? Sudah siap. Kalau saya bilang sudah siap, jawabnya lebih siap. Lebih siap. Sudah siap semuanya? Lebih siap. Saya doakan yang menjawab dengan semangat, rezekinya semakin deras. Keajaibannya Amin ya semakin Allah. Mohon izin untuk saya perkenalkan pemateri hari ini, Teteh Fitri ya. Teteh Fitri Priyanti. Masya Allah, beliau lulusan dari D3 Perikanan Unpad. Beliau ini jebolan dari TFT 8 angkatan saya nih ya. Salah satu peserta terbaik dari kaum Hawa. Masya Allah, terwakili oleh Teh Fitri. Orangnya luas, cerdas ya. Beliau juga berpengalaman di bidang usaha ya, Deputi Direktur HDG Team. Beliau yang menangani trip planner, event organizer, dan sebagainya. Beliau juga biasanya diundang sebagai Master of Ceremony di berbagai undangan. Beliau ini wanita yang luar biasa, yang terlahir 4 Desember 84, seumuran dengan saya, selisih 1 bulan dengan saya, di Garut. Masya Allah. Ini yang ada di Bandung, Garut, Gresik, Bogor, ya, Tangerang, ada di Cianjur tadi ya. Itu semuanya insya Allah satu sama terhubung. Kita kenalan lagi dengan Teh Fitri ini, Teteh Fitri ini. Beliau juga owner gudang HDG, HDG ya. Ketua komunitas UMKM, Masya Allah. Jadi ilmunya banyak sekali ya, luar biasa ya. Sebelum dimulai saya sapa-sapa dulu ya. Ini ada Pak Sahroni dari Tangerang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam ini ada Pak Agus Idris. Assalamualaikum. Guru kita. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Kamera dulu Mbak. Agus, matur suwun, terima kasih waktunya. Ada senior kita juga Pak Busro dari Mojokerto. Ada Bu Riah juga, Masya Allah. Ada Bunda Rifa dari Bandung tuh senior iya, aku. Masya Allah. Ada Bu Mulia dari Cianjur. Kayaknya semuanya terwakili ini. Ada Bu Mustika Surabaya, ini Ibu Persib ini. Yang luar biasa gesit, cerdas, cantik. Masya Allah semuanya berkumpul. Semoga berkah Allah angkat derajat kemuliaan kita semuanya yang sedang menimba ilmu ini. Allah berikan kemudahan kita semuanya untuk
menambah lagi energi baru, energi brilian, siap, semakin siap jadi ajaib. Saya ulang lagi sebelum saya serahkan ke materi, saya tes on lagi. Selamat malam. Semangat pagi. Selamat malam. Semangat pagi. Rezeki. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Sudah siap menjadi ajaib? Lebih siap. Masya Allah. Lebih siap. Mangga Teteh Fitri, saya persilahkan. Oke. Terima Oke. kasih Bunda Novi. Siap. Materi malam hari ini tentang detox rezeki. Ini kayaknya materi fundamentalnya MR ya, Teh. Oke, terima kasih Bunda Novi dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, malam Rabu pada tanggal 30 April kita semua dapat berkumpul di majelis ilmu Zoom ini dari berbagai kota dimanapun berada seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada di luar negeri mungkin dari sini. Itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan syukur kita kepada Allah Ilahi Robi ketika kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang sedang tidak sehat segera Allah pulihkan kembali. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan kepada umatnya sampai kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, mungkin ini kali pertama ya saya mengisi di kajian Zoom B3G ya, B3G ini, dan mudah-mudahan pada materi malam ini menjadi wasilah atas keajaiban-keajaiban yang akan terjadi di kemudian hari kepada Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan kembali, saya Fitri Priyanti, saya dari Garut, asli Garut, Asgar. Dan pada malam hari ini saya akan membagikan sharing ilmu yang luar biasa, salah satu jurus di magnet rezeki, yaitu detox rezeki. Bapak Ibu semuanya, seperti kita ketahui bahwa setiap manusia, semua umat Nabi Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Semua itu tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Seperti halnya kita berjalan gitu kan, ketika kita lurus, pasti ada saatnya kita harus berbalik arah gitu ya. Kita harus ibaratnya ada kalau misalnya kita lagi jalan nih di jalan raya, ada jalanan lurus, ada kemudian ada petunjuk kita harus balik arah, maka kita harus balik arah gitu kan. Jadi kita ketika mengikuti perjalanan kehidupan kita seperti halnya kita membawa mobil di jalan, ketika petunjuk arah mengharuskan kita harus balik arah, ya kita harus menurut gitu kan. Nah, begitupun di kehidupan kita, realita kehidupan kita sebagai manusia ketika menjalani kehidupan di muka bumi ini, terlepas siapapun kita dari zaman Nabi gitu kan. Nah, kita umat manusia pasti pernah melakukan ketidaktepatan atau kesalahan, di mana ketika seorang manusia mengakui atau menyadari bahwa kita melakukan kesalahan dan harus putar balik, ya itu adalah rezeki sebetulnya. Jadi ada rezeki yang memang buah dari pengakuan kesadaran akan ketidaktepatan yang sudah kita lakukan. Pengakuan kesadaran atas ketidaktepatan yang sudah kita lakukan itu adalah rezeki sendiri gitu. Nah, di luar sana banyak sekali orang-orang yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah paham bahwa menyadari letak kesalahan di sebelah mana, wah itu luar biasa, harus disyukuri karena tidak semua orang diberikan kemampuan untuk menyadari kesalahan-kesalahannya yang dilakukan. Karena
ya proses dari kita berbalik menjadi lebih baik itu adalah proses yang ya luar biasa gitu. Luar biasa Allah tunjukkan ada ketidaktepatan sehingga ketika kita sedang lari kencang di jalanan dan tiba-tiba kita melakukan kesalahan, kita harus apa balik kanan gitu kan, dan kita seketika harus ketika kita menyadari bahwa ada ketidaktepatan di perjalanan kita, kita seketika harus belok kanan ya. Masya Allah gitu kan, itu sebuah rezeki yang Allah tunjukkan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu semuanya seperti hanya kisah para nabi terdahulu. Ketika Nabi Musa merasa tangannya itu hina ya, karena pada saat itu terjadi perselisihan antara umat Nabi Musa dengan pengawal dari Firaun, di mana pada saat itu Nabi Musa memukul pengawal dari Firaun sehingga mengakibatkan pengawal dari Firaun itu meninggal dunia. Dan Nabi Musa merasa bahwa tangannya itu merasa hina gitu, karena kenapa saya harus membunuh? Kenapa saya harus menggunakan tangan saya untuk membunuh? Penyadaran akan kesalahan atau ketidaktepatan itu bukan hanya kita sebagai manusia biasa, tapi seorang nabi pun gitu pernah melakukan ketidaktepatan dalam hidupnya, sehingga ketika Nabi Musa merasa hina, merasa tangannya itu melakukan kesalahan sehingga bisa membunuh pengawal Firaun, ya Allah naikkan derajatnya. Allah naikkan derajatnya yang pada saat itu Nabi Musa menjadi seorang nabi. Ya, begitupun dengan kisah Nabi Yunus. Seperti Bapak Ibu ketahui, teman-teman semuanya, bahwa Nabi Yunus itu membawa syiar dakwah yang Allah perintahkan kepada umatnya. Tapi karena untuk melindungi dirinya dari kejaran umatnya yang tidak mau mengikuti Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus berlindung di ikan paus gitu yang besar di lautan. Dan di sana Nabi Yunus terus-terusan berdoa kepada Allah, mengakui bahwa seperti doanya yang sampai saat ini cukup cukup terkenal dan sering kita lantunkan, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pengakuan seorang nabi kepada Rabbnya bahwa akulah yang zolim ya Allah, akulah yang zolim ya Allah gitu. Nah, ketika penyadaran akan ketidaktepatan dalam hidup itu adalah rezeki sendiri, sehingga Allah selamatkan Nabi Yunus, sehingga Allah selamatkan nabi-nabi yang sudah merasakan bahwa oh ini ketidaktepatan saya yang zolim ya Allah. Begitupun dengan Nabi Adam. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, bahwa Nabi Adam ketika Allah ciptakan langsung di surga, wah bergelimang harta, kemudian kemewahan gitu. Mau apapun tinggal ting, mau makan tinggal ting, mau martabak gak perlu GoFood, apapun yang Nabi Adam mau ada di surga. Tapi apa yang terjadi ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan ketidaktepatan, Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Apa Nabi Adam berdoa kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Nabi Adam terus berdoa. 1000 tahun lamanya Nabi Adam mengakui kesalahannya kepada Allah dan meminta ampun, Bapak Ibu sekalian. Meminta ampun atas satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ketika seorang nabi aja melakukan satu kesalahan, begitu minta ampunnya sama Allah, begitu merasakan ketidaktepatannya, apakah kita merasakan seperti itu? Apakah dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di masa lalu kita biarkan saja berlalu begitu saja tanpa kita merasa bahwa itu adalah sebuah ketidaktepatan? Apakah kita hanya ya sudahlah, cuma begini, ya sudahlah, cuma sedikit gitu. Mari Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, bukan hanya Bapak Ibu ada di belakang. Saya pribadi pun ketika saya sharing ilmu dari Magnet Rezeki, terutama detok rezeki ini, wah luar biasa gitu ya. Mengingatkan kembali akan dosa-dosa saya, ketidaktepatan saya hisab sebelum Allah menghisap saya detail sekali. Ya Allah, tadi saya melihat apa saja di handphone. Ya Allah, tadi saya melihat film Korea misalnya. Ya Allah, tadi waktu saya terbuang untuk melihat tutorial yang nggak penting. Ya Allah,
Ya Allah, tadi saya lalai gitu kan, nggak menyiapkan makanan untuk suami saya, ya Allah gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebelum kita nanti dihisab oleh Allah di akhirat, mending kita berusaha untuk menghisab diri kita di dunia, karena seorang pribadi magnet rezeki ini adalah pribadi-pribadi yang sudah tahu bagaimana ketika melakukan dosa apa yang harus dilakukan. Mohon ampun sama Allah, mohon ampun sama Allah. Ketika ada satu kesalahan yang kita lakukan, ganti dengan banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Ketika kita menyadari ada ketidaktepatan yang kita lakukan, ganti dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, yang banyak sekali kebaikannya. Mungkin kita tidak sadar kita terlalu keras sama anak, kita tidak sadar mungkin kita menyakiti teman kita dengan bahasa kita yang mungkin ya gitu kan, yang namanya lidah kita kelepasan ya. Makanya ada maklumat yang terplesetnya lidah itu lebih berbahaya daripada terplesetnya kaki. Bapak Ibu, kalau terplesetnya kaki, Bapak Ibu bisa diobati dengan betadin. Tapi terplesetnya lidah ketika orang sudah sakit hati, tidak mudah untuk diperbaiki, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu untuk bisa agar dosa-dosa kita diampuni, ketidaktepatan kita berkata-kata kepada orang bisa diampuni Allah, tindakan tangan kita, kaki kita masuk ke kamar mandi kita tidak tepat, tidak baca doa, atau kita menyuruh anak dengan bentakan dan lain sebagainya, ya lakukan kebaikan-kebaikan setelah itu. Karena kita manusia adalah tempatnya salah dan dosa, Bapak Ibu. Kita adalah tempatnya di mana kita selalu melakukan kekeliruan dalam kehidupan ini. Jadi tidak mungkin kita menghindar dari ketidaktepatan orang manusia. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Banyak melakukan stok kebaikan, banyak melakukan hal-hal yang baik ketika kita sudah melakukan satu kesalahan dan minta ampun sama Allah, minta ampun atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, seperti hanya soal ada kisah zaman dulu seorang pembunuh yang pembunuh berantai yang sudah banyak sekali membunuh orang, dan jumlah orang yang dibunuhnya itu berjumlah 99 orang. Bayangkan Bapak Ibu, jangankan 99, satu orang saja, ada ayat yang menyatakan ketika kita sudah membunuh satu orang sama dengan kita membunuh seluruh makhluk hidup. Ini bayangkan 99 yang sudah dibunuh. Maka datanglah hidayah tanpa manusia itu rencanakan, Allah memberikan hidayah kepada pembunuh yang 99 orang itu, dan pembunuh itu menyadari bahwa saya sudah berbuat salah. Datanglah kepada satu ulama, dan setelah datang kepada satu ulama, lalu pembunuh itu bertanya, "Bapak, apakah dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini dengan membunuh 99 orang, saya akan diampuni oleh Allah? Karena dalam diri saya saat ini saya ingin bertobat, Pak." Nah, ketika ulama itu menjawab dengan jawaban, "Anda ini sudah terlalu banyak, jangankan 99, satu saja itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia." Akhirnya dengan rasa yang putus asa, kemudian rasa yang saya tidak akan diampuni sama Allah gitu ya. Akhirnya pembunuh itu membunuh ulama tersebut. Akhirnya genaplah sudah, yang dibunuh adalah 100. Masya Allah ya. Nah, tapi hatinya tetap ingin bertobat, hatinya tetap ingin, ya Allah, tapi ini hati aku tuh pengen bertobat. Kemudian datang ke ulama yang kedua. Bapak Kiai, ini saya ini sudah membunuh 100 orang. Apakah saya akan diampuni oleh Allah ketika saya bertaubat? Dan ulama yang kedua menjawab dengan bijak. Jika kamu bertaubat sebelum nafas kamu di kerongkongan, kamu akan diampuni Allah. Jadi Bapak Ibu, selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan Allah untuk bisa beraktivitas, Allah pasti akan ampuni ketika kita mau minta ampun sama Allah. Begitupun dengan pembunuh tersebut, yang akhirnya ulama tersebut menyarankan, asalkan kamu mau bertobat dan pindah dari tempat yang sebelumnya ke tempat yang baru untuk memulai hidup baru.
Akhirnya si pembunuh menyetujui dan berusaha untuk memperbaiki diri, bertobat sama Allah, minta ampun sama Allah, dan berhijrahlah dari tempat yang sebelumnya ke tempat yang lebih baik lagi. Dan qadarullahnya Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, ketika proses hijrah tersebut, si pembunuh tersebut meninggal dunia. Nah, ini banyak berselisih nih para malaikat. Malaikat maut itu berselisih paham, berselisih dengan para malaikat lainnya. Ini gimana ya? Ini kan pembunuh nih, gitu kan. Nah, ini masuk neraka apa surga gitu ketika meninggal. Nah, lalu mereka para malaikat itu mengukur perjalanan dari mulai kota A ke kota B ketika si pembunuh ini berhijrah. Ternyata jaraknya lebih dekat ke kota tempat dia akan memperbaiki diri, tempat dia akan berhijrah untuk memulai kehidupan yang lebih baik dan bertaubat. Akhirnya yang terjadi apa? Pembunuh tersebut masuk surga, diampuni Allah. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, segimanapun dosa kita di masa lalu, yang mungkin kita aja untuk mengingatnya kayaknya mau muntah gitu ya, atau wah gitu kayaknya gemes gitu ya dengan kok bisa-bisanya gitu dulu melakukan ini. Segimanapun segunungnya dosa kita gitu bertumpuknya, kayaknya nggak mungkin gitu ya Allah itu masa sih gitu mengampuni itu selama nafas kita masih ada. Selama kita mau bertobat, Allah pasti ampuni. Itu janji Allah. Allah itu takut kita itu kena api neraka, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada juga kisah nenek. Kisah nenek yang meminta-minta. Si nenek itu setiap harinya kerjaannya meminta-minta di masjid. Jadi setiap ada pengajian, si nenek itu nunggu aja di depan gitu ya. Dan kerjaannya itu mengulurkan tangannya aja gini gitu kan. Dan akhirnya setiap jamaah yang ikut pengajian itu memberikan si nenek sejumlah uang. Itu pada saat itu ada pengajian Ustadz Yusuf Mansur ya. Dan akhirnya kenapa Ustadz itu melihat gitu ya, melihat ada nenek yang meminta-minta dan itu cukup ramai gitu menjadi topik perbincangan gitu karena ada nenek-nenek yang setiap kajian Ustadz itu ya selalu ada gitu nongkrong. Akhirnya ya ramai juga gitu kan di kalangan ibu-ibu tersebut. Akhirnya Pak Ustadz itu nyamperin si nenek. Nek, kok nenek ini sih gitu kan meminta-minta di sini. Kalau mau nenek ngaji katanya gitu. Enggak kok Ustaz, saya nggak minta-minta. Itu apa gitu buktinya? Itu nenek minta-minta loh gitu kan. Itu nggak baik Nek gitu kan. Akhirnya Pak Ustadz memberikan pemahaman gitu. Cuma udah aja Pak Ustadz itu apa pergi aja gitu. Nah itu ada gurunda kita Pak Nasrullah yang Nek gini loh maksud Pak Ustadz itu nenek nanti Pak Ustadz kasih uang buat nenek bagikan. Nah, uangnya nanti dikasih 300.000 nih. Nenek bagikan 240, 60 ribunya buat nenek gitu kan. Nah, itu kan neneknya langsung ngerti gitu. Oh, apa Pak? Apa Pak Ustadz? Ya nenek dikasih uang 300.000. Ketika orang mendengar ada uangnya pasti langsung fokus kan yang tadinya apa sih nggak ngerti gitu yang dikatain yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur. Akhirnya setelah Pak Nas menjelaskan baru paham gitu. Akhirnya dikasihlah uang itu dari dompetnya Pak Nasrullah karena kan Pak Ustadz Yusufnya udah nggak ada. Si nenek diberikan amanah agar membagikan 240 ke teman-temannya yang membutuhkan dan 60.000 buat nenek. Dan nenek ya silahkan nanti ngaji di sini gitu kan, jangan minta-minta. Nah akhirnya si nenek itu amanah tuh memberikan yang 240 kepada teman-temannya. Nah tiba-tiba setelah habis ada yang minta lagi, Nek saya belum kebagian lah. Saya uangnya udah habis gitu kan. Ya tinggal bagian nenek yang 60.000. Nah cuma pada saat itu si nenek menyisihkan uang 10.000 untuk diberikan agar tenang gitu, agar aman, agar semua kebagian gitu. Karena masih ada yang kebagian pada saat itu. Nah akhir cerita ya si nenek itu hanya menerima ya 50 karena yang 10-nya bagian dia sudah diberikan sama temannya gitu. Dan si nenek setelah dari itu jadi rajin mengikuti kajian-kajian. Kemudian si nenek juga yang tadinya meminta-minta jadi hanya sekedar mengaji gitu ya, hanya sekedar mengaji yang tadinya meminta-minta. Kalau kajian Ustadz Yusuf Mansur biasanya dapat uang, biasanya panen uang. Tapi karena si nenek sudah bertaubat, akhirnya hanya mengaji, yang terjadi apa? Si nenek kan jadi nggak dapat uang gitu kan ketika
mengaji. Cuma seiring berjalannya waktu, ternyata ada ibu-ibu yang memperhatikan gitu. Oh, si nenek ini jadi rajin ngaji ya gitu. Nah, akhirnya setelah rajin ngaji, tergeraklah oleh Allah, digerakkan hati si ibu itu untuk memberikan sebuah keajaiban buat si nenek. Dan apa itu keajaibannya? Tiba-tiba si ibu tuh manggil, "Nek, sini Nek." Nek, ini cerita tuh si ibu. Saya ini senang lihat nenek gitu mengaji gitu kan dan lain sebagainya gitu. Tadinya nenek kan minta-minta, tiba-tiba nenek sekarang jadi serius mengaji. Nah ini saya itu jadi kepikiran gitu kan sama nenek mau memberikan sedekah terbaik saja saya katanya. Apa itu Bu? Gitu. Nah ini saya ini sudah mendaftarkan umroh Nek buat nenek. Masya Allah gitu kan. Nah itu keajaiban yang luar biasa karena dengan si nenek menyisihkan uang 10.000 bagiannya dan amanah membagikan uang yang harus dibagikan kepada teman-temannya, ya si nenek mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Hanya dengan uang 10.000 si nenek bisa berangkat umroh. Masya Allah ya. Dan ada dikisahkan juga kisah dari Umar bin Khattab ya, ketika melakukan banyak kesalahan akhirnya sama Allah diberikan hidayah dengan ditebus oleh banyak kebaikan-kebaikan yang Umar bin Khattab lakukan. Sehingga setelah Umar bin Khattab melakukan banyak kebaikan, ya Allah jadikan Umar bin Khattab itu adalah seseorang yang soleh gitu kan. Dan janji Allah sebagaimana firman Allah bahwa berbagai amalan, apapun amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan untuk kita berusaha agar diampuni dosa, Allah akan ampuni. Dan prosesnya itu dinamakan detok. Mungkin si nenek itu tidak mudah ya. Yang tadinya si nenek setiap pengajian dapat uang gitu kan. Dan biasanya hanya tinggal nunggu selesai pengajian lalu bawa uang, tiba-tiba si nenek jadi sabar gitu ya untuk taubat gitu kan dan mendengarkan pengajian. Akhirnya Allah berikan sesuatu yang luar biasa gitu kan. Allah akan berikan ampunan beserta dengan keajaibannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah itu lebih sayang kepada kita dari seorang ibu kepada seorang bayi, kepada bayinya. Dari seorang ibu kepada anaknya, Allah itu lebih sayang Allah kepada kita dibanding ibu kita. Jadi Allah itu terlalu takut gitu. Kita itu terkena api neraka sedikit aja. Makanya ketika kita meminta ampun sama Allah, ketika kita ada niat untuk bertaubat sama Allah gitu, Allah berikan bukannya sesuatu yang menyenangkan, bahkan sesuatu yang ya berupa ujian-ujian, berupa kesedihan, kehinaan, dan itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin merasakan kehinaan bertahun-tahun lamanya, ada yang 2 tahun, 7 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih cepat 1 tahun, 6 bulan. Kita nggak pernah tahu karena setiap orang itu hanya orang tersebut dan Allah yang tahu. Sebagaimana dosanya, bagaimana besar dosanya, dan seperti apa detok-detok yang dialaminya. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi bahwa yang pertama tadi si nenek itu ketika melakukan kesalahan-kesalahan Allah sadarkan dengan orang-orang yang menegurnya. Jadi ketika ada orang yang menegur atas kesalahan yang kita lakukan, itu adalah bentuk teguran dari Allah melalui orang yang menegur kita. Dan si nenek mau terima tidak? Mau menerimanya. Makanya si nenek berubah. Ya, dan setelah itu si nenek merendahkan hatinya. Nah, seperti yang dilakukan Nabi Adam selama 1000 tahun berdoa kepada Allah minta ampun. Apalagi kita, ya, dengan penuh kesungguhan minta ampun. Dan keempat, si nenek mengisi dengan aktivitas untuk menutupi dosa-dosa tersebut. Dengan apa? Dengan mengaji dengan sepenuh hati, serius, tanpa ingin meminta-minta dari jamaah yang mengaji. Jadi yang pertama, ketika sadar akan kesalahan, ada yang menegur, kemudian merendahkan hatinya, kemudian meminta ampun kepada Allah, kemudian tutup dengan aktivitas-aktivitas
untuk menutup dosa-dosa tersebut, aktivitas kebaikan-kebaikan untuk menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu, jadi Allah itu akan memberikan janjinya dengan memberi ampun kepada kita. Nah, ini adalah detok dengan ditutupi oleh amal-amal soleh kita, sinandai ngaji-ngaji terus, gitu kan. Prosesnya kan pasti tidak mudah, gitu, sangat tidak mudah. Dari yang tadinya minta-minta tiba-tiba jadi nggak punya uang, gitu kan. Ya mungkin proses orang kan, ya itu tadi, detoknya beda-beda, gitu. Ada yang sebentar, ada yang lama, ya nikmati, sabar, gitu. Sabar dengan prosesnya tersebut. Banyak lakukan amal-amal soleh, stok amal soleh yang banyak. Mulai membahagiakan orang, mulai memuliakan orang, terutama orang-orang terdekat kita. Bikin anak kita happy, bikin suami kita happy, bikin ya teman kita bahagia dengan sikap kita. Meskipun teman kita mungkin tidak tepat sama kita, tapi ya sudah. Yang penting kita memberikan kebahagiaan untuk mereka. Jika banyak kesulitan atau ketidakmudahan dalam hidup yang masih kita alami saat ini, ya katakan kepada Allah, ya Allah saya terima, ya Allah saya ridho, ya Allah dengan kesulitan ini, asal Engkau ampuni saya, ya Allah. Dan Allah pasti akan memberikan ampunan dan kebahagiaan untuk kita. Allah pasti ampuni. Itu tadi, karena Allah tuh sebetulnya nggak mau gitu, kita itu sedikit pun gitu kan, jadi terkena api neraka, Bapak Ibu semuanya. Tapi terkadang kita nggak sadar bahwa kenapa sih Allah tuh memberikan ujian tuh kok nggak berhenti-berhenti? Kenapa sih ya kemarin aku begini sekarang begitu, kok si itu sekarang jadi musuhin aku, kok si ini jadi nggak suka sama aku gitu kan? Nah itulah sebetulnya kesadaran akan detox sendiri adalah rezeki buat kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa ketidakmudahan yang sedang kita alami, orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang tiba-tiba memfitnah kita, orang-orang yang tiba-tiba nggak suka sama kita gitu. Nah, itu adalah detox. Detox yang Allah berikan. Itu adalah skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita. Biar apa? Biar kita bersandar kepada Allah. Karena Allah itu sayang sama kita. Allah itu sayang hambanya. Nggak mau hambanya itu sedikit pun kena api neraka. Tapi kita apa gitu. Kita bertobat aja kadang ya sesekali aja gitu. Kalau ingat mungkin kita setiap harinya jarang evaluasi, kita jarang audit diri bahwa kita itu melakukan banyak kesalahan di setiap langkah kita gitu. Mata kita sudah lihat apa seharian tadi, tangan kita sudah berbuat apa, kaki kita sudah melangkah kemana gitu kan. Ya coba bareng-bareng ya Bapak Ibu teman-teman semuanya termasuk saya juga, kalau ingat apa yang sudah saya lakukan di masa lalu, kayaknya saya tuh pengen nangis kejer gitu loh. Ya Allah, andai saya bisa memutar kembali waktu, andai di masa masih muda saya sudah mengenal ilmu ini, andai saya sudah merasakan rezeki kesadaran akan melakukan kesalahan itu dari sejak dulu gitu ya. Mungkin dosa saya tidak bisa menumpuk seperti ini gitu, tidak akan menumpuk seperti ini, dan Allah pasti akan mudahkan gitu perjalanan kehidupan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapat keajaiban, ketika kita mendapatkan kesadaran akan ketidaktepatan kita, tidak cukup hanya di sana. Yang dibutuhkan adalah istiqomah. Istiqomah kita benar-benar berhati-hati dalam berbuat ke depannya. Berhati-hati dalam melangkah seolah-olah di depan ada duri, kita kan sangat berhati-hati gitu kan. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Berbicara kita jadi hati-hati, bertindak kita jadi hati-hati, menjas orang kita jadi hati-hati gitu. Yang tadinya ih kok gitu sih dia gitu, ih kayaknya dia ini deh, kayaknya dia ini, jadi segala sesuatunya persepsinya dirubah. Yang tadinya kitanya oh ya Allah gitu ya, kenapa sih gitu, Allah teh kayak yang kok nggak sayang sama kita gitu, berbagai ujian, fitnahan apa segala macam datang bertubi-tubi gitu. Padahal itu adalah detok yang Allah berikan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti Bapak Ibu pernah mungkin memakai kosmetik yang dari merkuri ya. Mungkin awalnya jadi bagus ya. Nah tiba-tiba lama-kelamaan muka kita tuh jadi wah gitu ya, banyak hal gitu, akhirnya jerawatan atau apa segala macam. Nah ketika kita berganti menjadi
atau kita ke dokter lah ya, kita ke dokter gitu kan, berobat. Nah, yang dokter lakukan adalah mendetok kulit kita. Pernah nggak merasakan ketika kita diobat, eh, keluar, keluar penyakitnya tuh keluar. Mungkin seluruh muka-muka saya pernah soalnya. Saya pernah waktu SMA saya salah tidak tepat memakai krim. Saya ke dokter, tiba-tiba dokter langsung mengeluarkan mendetok, jadi racunnya itu dikeluarin dulu. Nah, setelah itu, setelah beberapa hari kemudian ya kita sabar, nggak usah dikorek-korek kan, nggak usah jadi marah-marah kan dengan keadaan itu. Kita sabar, kita terus minum obat, kita sabar. Yang akhirnya apa ya, mukanya jadi alhamdulillah bersih kembali. Nah, setelah itu ya bertobat, jangan diulang lagi memakai kosmetik yang nggak jelas gitu. Kayak gitulah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang jelas untuk eh, materi detok rezeki ini adalah materi yang sebetulnya berkaitan dengan paradox of candy ataupun perisai rezeki ya, kalau di ilmu magnet rezeki. Ketika kita mendapatkan bungkus permen, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak nyaman dalam hidup kita, kita terima dengan, ya Allah terima kasih. Meskipun kita melakukan sesuatu yang tidak tepat, gitu, ataupun kita menerima sesuatu yang nggak nyaman gitu di diri kita ya, syukuri dan sabar menjalani prosesnya. Maka ketika kita sabar, kita bersyukur, kita dapat kebahagiaan pun ya tidak terlalu euforia bahagia banget, standar gitu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Sehingga ketika kita sedang bahagia tidak terlalu bahagia, sedang bersedih tidak terlalu bersedih, kita sudah bisa memanage dari hati kita. Bagaimana menerima keadaan menjadi keadaan yang luar biasa. Penerimaan yang kita terima yang Allah berikan. Dan biasanya Allah akan memberikan janjinya kepada kita. Allah akan ampuni, pasti. Allah pasti akan ampuni sepanjang kita masih hidup. Sepanjang kita masih ada di dunia, masih banyak yang bisa kita lakukan. Masih banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Kita berlomba-lomba dengan apa? Yang berlomba-lomba dengan diri sendiri sebetulnya Bapak Ibu. Kita tidak usah melihat orang lain. Kita tidak usah melihat amal orang lain. Yang harus kita lakukan adalah perbaiki diri. Karena musuh terbesar adalah diri sendiri. Ketika kita tidak rajin untuk melakukan ibadah, berarti ada yang tidak tepat dalam diri kita. Lawan ketidaktepatan itu, lawan ketidakrajinan itu. Dan kita berlomba-lomba dengan diri kita sendiri untuk banyak-banyak melakukan amal soleh. Agar apa? Ketidaktepatan dalam diri, kesalahan-kesalahan kita, kesulitan-kesulitan kita dapat tutupi dengan banyak amal soleh yang kita lakukan. Dan yakin janji Allah pasti Allah ampuni dan Allah berikan kebahagiaan bagi orang-orang yang mau meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Gitu. Ya, mungkin untuk materi detok rezeki Bunda Nopi sebetulnya materinya sudah terangkum ya sedemikian. Mudah-mudahan materi ini menjadi materi yang mengingatkan kita semua, termasuk saya di sini khususnya, dan umumnya buat teman-teman semuanya yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, mengingatkan kembali bahwa kita harus menikmati detok yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita merasa diri kita itu lemah, tak berdaya, terhina, tidak diharapkan, dan ya, yang penting adalah satu, kita merasa bahwa hal ini adalah ada andil dosa-dosa kita di dalamnya, ada ketidaktepatan yang kita lakukan kepada Allah, dan itu sudah bentuk dari rezeki yang luar biasa ketika kita sadar bahwa itu adalah ulah kita sendiri, gitu kan. Dan mudah-mudahan dari malam ini kita semua disadarkan dan Allah mudahkan kita dalam beraktivitas di kemudian hari. Allah ampuni semua dosa-dosa kita yang segunung. Amin. Dan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat dan meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian pemaparan materi dari detok rezeki Bunda Nopi pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya, khususnya buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada Bunda Nopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian pemaparan materi yang luar biasa dahsyat.
Mohon izin untuk saya merangkum beberapa poin tadi. Yang pertama, sebesar apapun dosa kita, Allah bilang walaupun sejumlah buih yang ada di lautan, rahmat Allah jauh lebih besar. Dan rahasia kita diberi umur adalah rahasia kita untuk diberi kesempatan untuk diampuni, Masya Allah. Yang kedua, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau lihat progres ke depan, lihatlah kita sebelum dan sesudah. Karena pencapaian setiap orang itu berbeda dan bukan dunia saja sebagai ukurannya. Dan kalau saya poin yang penting itu ya, karena kesadaran itu sendiri itulah menjadi rezeki yang luar biasa. Terkadang kita kalau kita mau rezeki dahsyat, kita harus sholat duha 8 rakaat, tilawah, banyak sholawat. Dan ketika kita sudah melakukannya, sesungguhnya itulah rezeki kita. Kalau kita bisa terbangun di malam hari, itu Allah sengaja undang kita. Dan alhamdulillah bahagianya itu rezeki yang terdahsyat. Kalau kita tidak bisa bangun di malam hari, di sepertiga malam, bukan karena kita yang nggak mau bangun, tapi karena Allah yang nggak mau bangunkan kita. Kalau kita nggak mau tilawah, bukan kita yang nggak mau tilawah, tapi Al-Qur'annya yang nggak mau disentuh oleh kita. Ketika kita enggan bersedekah, bukan uangnya yang kita yang enggan bersedekah, tapi uangnya yang nggak mau masuk surga bersama kita. Insya Allah itu luar biasa dahsyat. Bunda Fitri, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Boleh silakan raise hand dulu teman-teman, atau ditulis di kolom chat yang mau bertanya kepada Bunda Fitri. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau raise hand saya persilakan langsung bertanya langsung. Kalau mau nulis juga silakan. Silakan Ayu. Nggak boleh. Gak ada yang bertanya ya? Atau sudah hafal semua ini materi detek rezeki ya? Ada yang mau tanya? Atau menambahkan yang lain? Para CTMR yang gabung di sini yang mau menambahkan sepatah dua kata. Terima kasih, berarti sepatah dua kata. 1 kalimat, 10 kalimat bolehlah. Ada yang mau menambahkan di sini? Masih malu-malu mungkin ya. Oh, Ahnyar Palembang. Yang raise hand, monggo saya persilakan. Silakan dibuka speakernya. Diaktifkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak-bapak bertanya nih. dulu. Monggo silakan Pak Ahyar dari Palembang. Saya nanya boleh ya? Boleh, Apa mau silakan. nambahin ya? Boleh, silakan. Kita Nih, bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat ya, saya nggak tepat waktu ngikut, tapi dengar dari kesimpulan tadi keren tuh, dipaksakan sebenarnya sih. Nah, gimana caranya kita biar bisa memaksakan tetap baca Quran, memaksakan tetap sholat, memaksakan tetap silaturahmi, memaksakan kita tetap bisa berbagi, memaksakan kita tetap bersedekah. Nah, kunci konsistennya di mana ya? Mungkin Monggo itu silakan Mbak Fitri. Langsung dijawab aja ya Mbak Novi. Oke, baik. Saya yang jawab. Mas Ahyar. Monggo silakan. Oke, Mbak baik Fitri, Mas monggo Ahyar. silakan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Baik Mas Ahyar. Sebetulnya kalau berarti itu kan kaitannya dengan istiqomah ya. Istiqomah kita bagaimana kita tetap bisa terus melakukan amal-amal soleh yang Allah
inginkan. Itu tergantung dari motivasi sebetulnya. Motivasi kita itu apa sih? Itu yang bisa memotivasi, karena yang tahu dari motivasi itu adalah diri kita sendiri. Misalnya Mas Ahyar termotivasi untuk mendapatkan apa, yang tahu kan Mas Ahyar sendiri. Tapi kalau saya biasanya untuk menstabilkan keistiqomahan, biasanya saya rajin mendengarkan materi-materi audio dari Magnet Rezeki yang pertama itu, dan ada hal yang membuat saya biasanya jadi semangat lagi gitu ya, semangat lagi. Saya tuh sering sekali tidak pernah berusaha tidak lepas dari acara-acara Magnet Rezeki gitu, yang berbayar. Karena biasanya yang berbayar itu energinya luar biasa, baik online ataupun offline. Biasanya ketika ikut itu charge-nya luar biasa, jadi mendorong saya untuk melakukan amal soleh lagi gitu. Yang tadinya udah imannya turun gitu ya, saya biasanya ya Allah, saya ini mas butuh cas gitu. Kalau nggak saya lihat YouTube Pak Nasrullah, saya dengarkan audionya, saya tulis motivasi apa terbesar saya dalam hidup ini untuk bisa eh, Allah lihat gitu. Nah, dan itu motivasi itu hanya diri kita yang tahu. Biasanya saya tulis satu persatu dan buat komunitas positif biar kitanya juga ke bawah positif. Misal kita itu kan, kalau saya pribadi gitu, saya kan CTMR. Ketika saya ada komunitas jamaah untuk kajian rutin, misal tiap minggu, saya di sana bikin misal teman-teman belajar sedekah. Jadi buat semacam canceling bersama gitu ya, dan itu sebagai motivasi kita untuk bersedekah. Kemudian kalau saya pribadi dengan teman-teman yang ada di Garut, yang kajian saya itu, yang komunitas saya biasanya bikin buku checklist gitu, buku checklist. Nah, jadi teman-teman, tapi itu hanya teman-teman yang ngisi gitu, nggak saya cek gitu, nggak saya cek sebagai motivasi. Ketika kajian saya tanya, gimana? Itu checklistannya banyak yang kosong atau banyak yang isi? Akhirnya mereka kan, ya Allah teh, saya banyak yang kosong. Ya sudah, bagaimana motivasinya? Oh iya benar. Jadi selalu berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Atau kita membuat sendiri kolam untuk agar kita satu frekuensi dalam mencapai amal-amal soleh tersebut. Jadi kita sendiri yang harus bisa merencanakan kehidupan kita. Nggak bisa kita mengandalkan orang lain dalam merencana kehidupan kita. Kita sendiri yang harus merencanakan. Dari hal-hal kecil, dari to-do list apa yang harus dilakukan hari ini. Oh ya Allah, ini saya belum tilawah nih, gitu kan. Oh, jadi checklistnya kan nggak ada kalau belum tilawah. Jadi ketahuan. Oh ya Allah, kemarin saya itu cuma sholat sunatnya hanya ini aja gitu. Kalau saya sih gitu, kalau saya pribadi ya. Semua orang bisa beda-beda. Semua orang beda-beda. Bisa tidak sama, maksudnya bisa tidak sama dengan apa yang saya lakukan. Kalau saya gitu dengan komunitas saya bikin challenge bagaimana paling banyak saling berlomba-lomba dalam sedekah. Jadi tiap hari itu setiap dapat berapapun sedekah, ada sedekah. Kemudian berbisnis dengan Allah. Saya itu sekarang itu berusaha untuk bagaimana berbisnis bukan dengan manusia tapi dengan Allah. Jadi itu kan jadi motivasi. Jadi motivasi untuk beramal soleh. Ya, lama kelamaan ketika kita mencoba istiqomah, Allah pasti luruskan. Ketika kita belok, pasti Allah ingatkan lurus lagi gitu. Seperti hanya jalan kan, ketika kita lagi lari kencang gitu. Ketika sama Allah, ini udah nggak tepat nih, pasti Allah kasih pertanda gitu. Pertanda, ya udah putar balik meskipun jalannya terjal gitu. Kita nggak mudah untuk putar balik untuk memperbaiki keadaan. Tapi setidaknya Allah sudah kasih tahu. Allah sudah peringati sehingga kitanya jadi istiqomah gitu. Meskipun ya tidak mudah kita harus bikin kelompok yang bisa memotivasi satu sama lain. Kalau saya sih gitu, kalau saya pribadi, dan saya charge energi terbesar saya itu biasanya di seminar berbayar kalau saya pribadi. Selain saya mendengarkan audio atau saya ikut kajian-kajian gitu paling Mas Ahyar. Ya itu bisa berbeda-beda ya. Tapi kalau saya sih gitu, sehingga ketika saya ikut seminar mengingatkan kembali dan memotivasi saya kembali untuk melakukan amal-amal soleh. Dan yang penting adalah niat. Ketika kita niat, Allah pasti ingatkan. Gitu. Terima kasih Teh. Akhirnya malam ini saya menambah ilmu dari Teh. Mudah-mudahan nggak puas Mas Ahyar, jadi ada yang bisa menambahkan. Zoom lagi ya.
Masya Allah, barakallah. Saya ingin ditambahkan oleh Pak Agus benar. Boleh. Boleh, Pak Agus Idris. Izin Pak Agus Idris kalau memang boleh ditambahkan. Ini senior nih, suhu. Sambil menunggu Pak Idris ya, ada pertanyaan dari Pak Sutisna. Saya tadi hanya ingin menyimpulkan bahwa saya pernah mendapat nasihat dari Ustadz Abus ya. Ada kata-kata mutiara dari ulama, tapi saya tidak ingat ya. Kata-katanya istiqomah itu lebih penting dari 1000 karomah, lebih mulia dari 1000 karomah. Dari istiqomah itu mahal, karena mempertahankannya luar biasa. Kalau kita nggak bisa 1 juz 1 hari, berapa yang kita bisa? Tapi yang bisa kita pertahankan setiap harinya. Mau 1 lembar, mau 10 ayat, tapi yang harus kita pegang. Kalau zikir pagi nggak bisa surat kubro, mungkin ya, apa yang bisa kita pertahankan? Mungkin Al-Malikul Hakul Mubin, zikir seperti itu, atau berapa yang bisa kita pertahankan? Dan jangan ditambah dulu sebelum yang rutin belum istiqomah. Kalau duha bisa rutinnya hanya 2 rakaat, 2 rakaat aja dulu. Sampai kita benar-benar menjadi ringan, tingkatkan lagi. Seperti sedekah subuh biasanya 1000 ringannya. Gak apa-apa, tapi tiap hari. 1000 terus naik lagi ke 2000, naik lagi ke 5000. Lama-lama dengan kenaikan amal ibadah kita nggak berasa. Itulah kenaikan level rezeki kita. Karena amal sendiri itu adalah menjadi rezeki, katanya Teh Fitri tadi. Kesadaran akan dosa itu menjadi bagian dari rezeki yang luar biasa sebenarnya. Seperti itu ya. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Pak Sutisna Cianjur. Oke. Bagaimana? Iya, ini sama-sama orang Sundanya nih Teh. Bagaimana kalau proses detok rezeki ini tidak cepat usai jadi bertahun-tahun? Monggo Teteh, silakan dijawab. Iya Pak Sutisna. Proses dari detok itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Yaitu tadi, kita harus bersabar atas proses detok tersebut. Ya, ketika mungkin masih banyak ketidakmudahan, kesulitan yang kita alami, berarti ya kitanya belum maksimal meminta ampun sama Allahnya. Kitanya belum maksimal bertaubat sama Allahnya. Terkadang kita itu mungkin di perjalanan padahal sedikit lagi. Kitanya sudah, ya Allah capek gitu. Padahal kata Allah, ini sedikit lagi loh, sedikit lagi loh. Nah itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, karena kan kita nggak pernah tahu per orangnya itu mungkin Teh Bunda Novi ataupun saya ataupun teman-teman yang ada di Zoom ini, kita nggak pernah tahu proses detok masing-masing itu berapa lama. Ada yang cepat, ada yang tidak cepat gitu, ada yang ya bertahun-tahun lamanya. Ya seperti kita tahu gurunda kita Pak Nasrullah itu ya Masya Allah gitu kan, bertahun-tahun detoknya gitu kan. Nah kita bagaimana? Kita banyak ilmu yang sudah Pak Nas dalam kurikulum Magnet Rezeki ini sudah Pak Nas benar-benar rapihkan gitu. Nah, untuk bagaimana menghadapi detok-detok yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita duduk diam lantas gak ngapa-ngapain terima gitu ya. Ya tidak. Apa yang kita lakukan? Muliakan, bahagiakan orang lain. Apapun yang kita rasakan saat ini, kita bahagiakan orang, kita bahagia juga, dan kita muliakan orang-orang, bikin orang-orang itu bahagia. Bagaimana caranya kita ini bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika detok itu masih ada, lakukan hal-hal yang baik terus-menerus. Lakukan amal soleh terus-menerus. Nikmati prosesnya, bersabar. Karena janji Allah pasti akan beri kebahagiaan bagi orang yang minta ampun. Dan bagi orang yang bersabar pasti ada buah kesabaran di akhirnya. Kapan itu Teh? Kapan itu Teh? Ya wallahu a'lam.
Ya tergantung dari segimana kita apa ya kepada Allah itu ingin dilihat gitu. Bagaimana kita itu menarik perhatian Allah gitu. Bagaimana kita itu jadi sama Allah tuh dilirik. Oh ini si Fitri nih gitu. Udah nangis-nangis tiap malam sampai matanya sembab-sembab. Udah tiap 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 sholat terus-terusan nangis gitu kan. Kemudian membahagiakan banyak orang gitu kan. Nah, ya Allah juga tahu kok. Nah, kalau kita masih banyak kesulitan yang kita hadapi, masih banyak ada tindakan yang belum maksimal yang kita lakukan kepada Allah. Gitu. Gimana Pak Sutisna? Sudah puas dengan jawabannya? Oh, Masya Allah, jazakillah khairan kasir Teh Fitri, keren. Iya ya, Ya, Mas. mudah-mudahan Pak Sutisna masih belum puas ya bisa ini ditambahkan dengan teman-teman lainnya. Monggo yang lain teman-teman CTMR yang mau menambahkan. Nah, di sini luar biasa ya, ada Pak Agus, Masya Allah, ada Bunda Rifa dari Bandung, ini udah ya senior-senior saya juga. Ada siapa lagi, Bud? Banyak ya. Ya, kerennya itu gini ya, seperti yang Bunda Fitri contohkan ya, beliau sangat mohon maaf ya pun, Masya Allah, rendah hati gitu. Jadi beliau pemateri di sini, tapi beliau tidak merasa bahwa ilmu beliau itu paling benar, satu-satunya yang sudah ini ya, selalu bagaimana ada tanggapan, semoga tidak puas gitu, Masya Allah. Itu juga yang Bunda Fitri tadi contohkan ke para nabi ya, setiap Bani Adam itu adalah pendosa. Setiap Bani Adam yang terlahir adalah pendosa. Bahkan Rasulullah sendiri ditegur oleh Allah di surat Abasa karena bermuka masam, Masya Allah. Tapi dengan mengaku dosanya itu, karena tobatnya itu, beliau semuanya Allah muliakan setinggi-tingginya, Masya Allah. Kalau arti dari Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta gitu. Nabi Yunus tuh mengaku nggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka ini kuntum minadh dhalimin. Maha suci Aku yang Engkau, zalim. sesungguhnya akulah yang mendolimi diri sendiri. Aku yang zalim. Masya Allah, itu kan meninggikan Allah, merendahkan diri sendiri, Masya Allah. Itu Ya, contoh cara detok rezeki tercepat ya. Kalau Ustadz Nas sering ngisi kita ya 21M itu lunas dengan sholat tobat, Masya Allah. ya Jadi kalau Allah. mau dipercepat ya Rasulullah Allah mungkin masih kangen dengan nangis kita, istighfar kita, rasa rendah diri kita, rendah hati kita di hadapannya ya, karena hanya satu-satunya Allah lah yang maha tinggi dan maha kuasa. Betul. Hari ini dahsyat, saya juga terima kasih sudah banyak diingatkan ya. Keren kajian hari ini ya. Ini ada yang Dan memang menambahkan, boleh, mungkin boleh, awali Bangga. dengan niat karena Allah, Pak Ahyar ya, dengan tulisannya seketika akan dengan mengerjakan tobat, melepaskan detok rezeki yang ada. Ustadz Nas sering mengingatkan kita ya supaya kita tetap optimis ya. Kita ini kan turunan makhluk ajaib karena nenek moyang kita ini makhluk yang Allah ciptakan dari surga. Jadi kita ini punya pewaris ajaib. Kita ini makhluk ajaib yang tidak menjadi ajaib, tidak mendapatkan maunahnya Allah, pertolongan Allah itu hanya karena sebatas setipis tisu ya Teh. Ya Teh. Ya, Ya, setipis betul. tisu itu adalah dosa. Kalau Iya, setipis tisu itu kayak Teh Fitri tadi contohkan ke kita detail banget hari ini apa ya yang checklist gitu ya Teh Fitri tadi kan contohkan yang tadi di materi habis nonton apa ya, habis nyakitin siapa ya, apakah hari ini kurang bermanfaat aktivitasnya, Masya Allah. Ya mungkin itulah setipis tisu yang dimaksudkan Ustadz Nasrul. Sejatinya kita adalah makhluk ajaib yang menghalangi kita tidak menjadi ajaib adalah setipis itu, yaitu dosa. Keren Teh Fitri, mau menambahkan? Silakan ditambahkan Teh, masih ada waktu mungkin. masih ada waktu. Ya, perlu kita ingat bahwa Allah itu sering menolong kita di detik-detik terakhir ya. Ketika mungkin last minute Allah baru tolong gitu. Dan itu banyak kejadian di zaman Nabi ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun gitu kan dan seketika tongkatnya bisa membelah lautan. Nah, itulah
yang mungkin yang kita rasakan selama ini. Kok nggak berhenti-berhenti ujiannya, kok bertubi-tubi deadlock-nya, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Padahal Allah itu sebentar lagi akan menolong di ujung gitu. Cuma kita nggak tahu, kita nggak sadar saja karena kitanya nggak sabar gitu kan. Kitanya nggak kuat menghadapi segala cacian gitu kan. Padahal sekarang kalau misalnya kita sudah menjadi pengamal ilmu MR di situ ada jurus-jurus bagaimana mengatasi kita agar senantiasa istiqomah bersabar itu dengan apa? Dengan disiplin kata, dengan menjaga terumbu karang, dengan ilmu kickback, dengan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, itu adalah ilmu-ilmu kita dalam proses kita untuk bersabar atas detok-detok yang terjadi dengan diri kita. Sebetulnya ya tinggal kita terima dan ya berikan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita. Masalah kita tingkatkan. Nah, kalau saya sendiri, Mbak Novi, berusaha untuk merapihkan kehidupan saya dengan tulisan. Kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri, karena sesuatu yang tidak dicatat biasanya lepas gitu. Jadi, apapun yang saya lakukan dalam kehidupan, saya berusaha tulis. Saya tulis semua apa rencana saya tulis semua apa yang akan saya lakukan setiap harinya. Saya berusaha tulis checklist apa yang kebaikan-kebaikan apa yang akan saya lakukan, tapi hanya untuk diri saya sendiri, bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Jadi itu adalah diary dengan Allah. Kita buat diary dengan Allah, tidak mudah memang untuk istiqomah melakukan itu, tapi tidak akan bisa dilakukan kalau tidak kita awali. Gitu. Terima kasih Teh. Itu Ini dengan ada tambahan dari Bu Mustika Surabaya, Ibu Persit ini luar biasa cantiknya, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Beliau menambahkan hayati dengan dalam persoalannya. Jangan lawan rasa sakitnya atas cobaan tersebut, tarik nafas, kemudian katakan, ya Allah, saya ridho atas semua persoalan ini. Masya Allah, ketika kita sudah menyerah ini ya, kalau Ustadz Nas bilang kan Allahu Akbar itu kan menyerah ini, kayak kita mau ini kan namanya menyerah ini. Kalau sudah serahkan kepada Allah maka jangan ambil lagi. Ampun, sudah menyerah ya Allah, saya nggak sanggup. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikannya, hanya Engkau yang bisa memberikan solusinya. Kalau sudah diserahkan sama Allah jangan ambil lagi gitu ya. Kata Bu Mustika tadi, tarik nafas, hayati persoalannya, Masya Allah. Saya hayati persoalannya, menikmati gitu mungkin ya, dan bilang ya Allah saya terima, saya ridho persoalan ini, Masya Allah. Ketika kita sudah ridho dengan persoalan ini, ujian menjadi nikmat. Kalau kita sudah nggak ridho, maka nikmat pun akan menjadi tidak tidak bahagia. Ya, begitu ya Teh. betul. Seperti Iya, itu. karena Jadi belum tentu orang yang banyak materi ini juga nggak punya persoalan. iya. Setiap orang pasti punya persoalan gitu kan. Belum tentu orang yang banyak materi kelihatannya bahagia padahal belum tentu kan. Bisa jadi mungkin sedang ada persoalan dengan suaminya, sedang ada persoalan dengan mertuanya, mungkin Yes. anaknya tidak Kesehatan. sehat. Iya gitu kan. Jadi ya kita syukuri yang kita punya. Bahkan ya kalau saya sekarang sedang membiasakan diri untuk melakukan aktivitas yang terbaik yang bisa saya lakukan apapun itu karena kita nggak pernah tahu meninggal kita kapan. Masya Jangan Allah. sampai kita meninggal dalam posisi mungkin sedang happy-happy yang nggak jelas, sedang nonton yang nggak jelas. Ya Allah, lindungi saya dari hal itu ya Allah gitu kan. Dan berzikir tanpa putus gitu kan. Berzikir tanpa putus ya kita ayo bareng-bareng gitu. Saling mengingatkan gitu kan. Saling mengingatkan. Mungkin nanti bisa ini ya Mbak Novi ketika kita mungkin di grup CTML atau dimanapun berada gitu kan sudah zikirkah hari ini gitu ya saling mengingatkan atau mungkin di status apa gitu kan karena itu hal yang mungkin terlihat sepele tapi sebetulnya itu wah luar biasa kalau ada orang yang merasa teringatkan gitu jadi pahalanya besar. Masya Allah. Karena parameter keberhasilan kita itu bukan pencapaian materi, tapi bagaimana kedalaman ketenangan hati. Masya Allah. Betul itu luar Ridho biasa. gitu ya.
Ya Allah, saya terima. Ya Allah, saya terima. Ini detox semua saya terima dan saya terima dengan happy gitu kan. Jadi kalau pribadi Mang Rejeki itu mau dapat ketidakmudahan, mau dapat rezeki, mau dapat uang apa segala macam ya harus sama bahagianya. Jangan ketika dapat uang saja kita bahagia gitu kan. Ekspresinya Teteh loh. Saya terima ya Allah, saya terima dengan happy. Nah, itu yang harus kita tirukan itu Teteh. Iya, Bukan ya gini ya Allah, Teh. saya Saya terima terima gitu ya ya. Allah, saya Ya, terima. saya terima ya Allah gitu. Tapi Biasanya kan luar gitu ya. biasa ya ekspresinya. Iya, Saya terima. biasanya kan sambil nangis. Masya Allah. Saya Seandainya terima ya Allah gitu ya sambil pertama nangis. tumbukan pertama diterima dengan seperti itu, maka Masya Allah, maka rezekinya mengalir deras kayaknya Teh ya. Ya Kalau betul. setiap Jadi harus tumbukan harus pertama hati-hati ujian, juga. terima Ya, Mbak kasih Novi. Allah, alhamdulillah, saya terima dengan happy kayak hari ini, kayak Teh Betul, ya, Fitri ya, tadi betul. yang beliau Jadi contohkan. ya harus Masya Allah. hati-hati juga dengan perasaan bahwa kita telah soleh gitu. Jadi jangan merasa sudah soleh, nah itu bisa jadi salah nanti. Terkadang kalau kita sudah merasa soleh, melihat orang lain jadi terlihat salah gitu. Harus hati-hati, Merasa soleh banget itu salah, hati-hati. tapi merasa salah itu soleh, ya Teh. Nah, betul, betul, Mbak Novi. Kita kan Kata-kata Teh pribadi banget Fitri. rezeki ya. Masya Allah. Terima kasih Teteh untuk waktunya. Sama-sama, Bapak. sama-sama Mbak Semoga Novi. Allah muliakan, bahagiakan Teteh. Semakin Amin, lancar usahanya. Nanti kita Zoom amin. lagi kesempatan yang lain waktu ya Teh, dalam keadaan lebih baik, Iya. lebih bahagia. Dari B3G kami mohon maaf apabila ada acara yang tidak tepat waktu mungkin atau kata-kata yang kami sampaikan kurang berkenan. Saya sebagai host juga mohon maaf. Terima kasih Teh Fitri sudah mengingatkan kita semuanya. Semoga energi berlian ini nyampe ke semuanya. Allah kabulkan semua hajat kita. Ada kata-kata penutup mungkin Teh sebelum diakhiri? Kata-kata penutup Sebelum mungkin? diakhiri, tetap sandarkan segala persoalan kita kepada Allah, karena kalau kita sandarkan kepada manusia, yang terjadi adalah kecewa. Jadi tetap semangat menghadapi kehidupan ini dan nikmati detok-detoknya dengan bahagia gitu. Jadi deteknya bahagia gitu ya. Seperti Iya hadis dong. Rasulullah. Umat Iya muslim itu dong. luar biasa karena kalau diberi nikmat beliau bersyukur. Mereka bersyukur. Betul. Kalau diberi ujian mereka bersabar. Jadi kan nggak ada bedanya kata Teh Fitri tadi ya. Meskipun Bahagia prosesnya Mbak Novi standarnya. nggak mudah. Meskipun prosesnya nggak mudah itu, jangan salah ya. Nggak mudah, tapi kita berusaha. Bismillah. Bismillah Bismillah. Allah dampingi bersamai kita semuanya ya. Dan Allah kirimkan orang-orang yang soleh untuk membersamai langkah kita ya. Makasih atas waktunya. Semoga Sama-sama. Mudah-mudahan Allah akan bahagiakan Mbak Novi. Sama-sama Teh. Mohon maaf lahir batin dari saya pribadi. Kita tutup Zoom kita malam hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Semoga Allah ampuni semua kesalahan apapun yang baik kita sengaja maupun tidak. Astagfirullahaladzim. 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 Kita sempurnakan dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Terima kasih Teh Fitri, Bu Sami-sami. Novi. Mohon Sehat izin, selalu. saya tutup Zoom-nya ya. Ya, mangga silakan. Pak Rifan dalam hitungan 3. Iya, silakan Pak Rifan ditutup Zoom-nya. Maaf Terima ya. kasih Pak Rifan. Ya. Waalaikumsalam. 1, 2, 3.